Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini aku akan melanjutkan mengenai pembahasan light novel Konosuba volume 10 part 2. Oh ya, sebelum itu aku ngasih tahu dulu ya, pembahasan volume 10 ini akan menjadi 3 part ya teman-teman. Jadi akan ada part ketiga setelah video ini. Oke, mari kita lanjutkan pembahasannya. Cerita pun berlanjut. Party Kazuma dan Iris akhirnya tiba di negeri Erlord. Negeri itu adalah negeri yang sangat ramai dan dipenuhi dengan pedagang-pedagang di sekitarnya. Dan hal itu mengingatkan Kazuma dengan distrik Shibuya di Jepang. Saat itu, Aqua sangat bersemangat untuk melihat-lihat kota dari kursi supir. Dan ia mengatakan bahwa tempat ini sangat berbeda dengan kota Axel yang seperti perkampungan. Dan ia sangat ingin berkeliling kota ini. Namun, dengan cepat Darkness pun mengingatkan bahwa tujuan mereka datang ke negeri ini adalah untuk mengawal Iris dan bukan untuk bermain-main. Setelah melalui distrik pedagang, akhirnya mereka pun sampai di tempat penginapan. Dan ternyata, tempat penginapan itu telah disediakan khusus untuk Iris dan para pengawalnya. Saat itu, tiba-tiba saja Iris mengatakan bahwa Party Kazuma bisa berjalan-jalan sejenak untuk menghilangkan kepenatan setelah perjalanan panjang itu. Dan tentu saja hal itu membuat mereka senang. Namun saat ingin mengajak Iris untuk berkeliling kota juga, entah kenapa Iris menolak hal itu. Ia berkata bahwa saat ini ia sedikit gugup karena ingin bertemu pangeran negeri ini. Jadi ia memutuskan untuk tinggal di hotel saja. Kazuma, Megumin, dan Aqua pun memaklumi itu, tetapi tidak dengan Darkness. Di sini Darkness sedikit curiga, sekaligus khawatir dengan sikap penolakan dari Iris tersebut. Tetapi Kazuma mengatakan bahwa Iris akan baik-baik saja. Jadi ayo kita pergi sekarang untuk kembali berkeliling. Kazuma juga berkata bahwa ia akan membelikan hadiah untuk Iris, untuk menghilangkan kegugupannya. Dan akhirnya, Darkness pun kembali tenang. Saat ingin berkeliling, tiba-tiba saja Party Kazuma pun dihalang oleh 3 orang laki-laki yang menggoda Aqua, Darkness, dan juga Megumin. Tetapi, bukan merasa terganggu dengan godaan itu, mereka bertiga malah terlihat senang karena di Axel tidak ada seorang laki-laki pun yang menggoda mereka bertiga akibat sikap aneh yang mereka miliki. Di sini Aqua sedikit mengejek Kazuma bahwa dirinya, Darkness, dan Megumin mungkin akan meninggalkan Party Kazuma dan meninggalkan Kazuma sendirian. Tetapi Kazuma malah setuju dengan perkataan itu. Kazuma juga berkata bahwa ketiga orang itu boleh membawa ketiga teman Kazuma pergi. Dan akhirnya Kazuma pun pergi berkeliling kota itu sendirian. Saat berkeliling kota, Kazuma sedikit terkejut dengan permainan kartu yang ada di sana. Karena permainan kartu itu sangat mirip dengan game kartu online yang ada di Jepang. Mungkin sepertinya para orang Jepang yang bereinkarnasi ke sini mempopulerkan permainan ini lagi. Oke, di sini gue jelasin. Kalau permainan kartu yang dilihat oleh Kazuma dalam negeri Erlord ini adalah permainan kartu Yu-Gi-Oh. Merasa tertantang, akhirnya Kazuma turut berpartisipasi dalam permainan itu. Karena memang ia merupakan player top global saat ia masih hidup di Jepang. Saat itu, Kazuma selalu mengalahkan lawannya dalam permainan kartu itu. Dan Kazuma mendapat keuntungan yang sangat besar sekarang. Setelah itu, Kazuma teringat bahwa ia akan membelikan sebuah hadiah kepada Iris. Akhirnya, ia membeli sebuah cincin sebagai hadiah untuk Iris, sebagai pengganti cincin yang telah Kazuma curi saat ia menjadi pencuri berambut perak bersama Chris. Setelah Kazuma sampai di penginapan, ia dikejutkan kembali dengan ketiga orang yang tadi siang mengajak para teman wanitanya pergi. Saat itu salah satu di antara mereka menghilang akibat sekarat karena dicekik oleh Darkness. Yang satunya lagi menjadi gila karena harus membayar perbuatan Megumin yang meledakkan sebuah peternakan bebek. Dan yang terakhir sedang duduk termenung karena uangnya habis akibat mentraktir Aqua minum sake. Saat itu, Iris menyadari kedatangan mereka berempat, lalu menyambut mereka.
Di sini juga Iris menanyakan apakah mereka sungguh-sungguh menikmati jalan-jalannya. Namun saat Iris melihat raut wajah mereka berempat, ia pun sudah mengetahui jawabannya. Kemudian tiba-tiba saja Darkness mengatakan bahwa Iris harus istirahat lebih awal karena ia harus mempersiapkan dirinya untuk bertemu pangeran besok. Awalnya Iris sempat menolaknya, tetapi karena desakan oleh Darkness, akhirnya Iris pun menyetujuinya. Darkness juga mengatakan hal yang sama kepada party Kazuma. Dan tentu saja hal itu membuat Kazuma sedikit curiga tentang sikap Darkness yang seperti itu. Kazuma mulai berpikir bahwa pastinya hal ini berhubungan dengan rencana yang ia sampaikan kepada Rain saat di ibu kota lalu. Dan Kazuma juga tahu rencana itu adalah rencana untuk membuat Kazuma tidak bisa mengawal Iris lagi dan tidak membuat kekacauan di negeri orang. Malam pun tiba dan Kazuma tetap siaga di kamarnya agar ia tidak kembali diikat lagi oleh Darkness. Namun saat itu Darkness tiba-tiba saja mengetuk pintu Kazuma dan mengajaknya untuk minum sake. Tentu Kazuma sudah tahu bahwa sake yang dibawa Darkness pastilah bukan sake sungguhan, melainkan obat bius yang digunakan untuk melumpuhkan Kazuma agar Kazuma tidak bisa menemani Iris besok. Jadi Kazuma berusaha dengan lembut untuk merebut botol sake itu dari Darkness dan berpura-pura dia tidak tahu bahwa dirinya akan dijebak. Terjadi sedikit keributan antara Darkness dan Kazuma. Lalu tiba-tiba saja Megumin datang membuka pintu kamar Kazuma dan mendapati Darkness sedang menekan badan Kazuma. Secara otomatis, Kazuma langsung berteriak meminta tolong kepada Megumin. Saat itu, Darkness hampir menangis atas kesalahpahaman itu. Ia pun berusaha untuk meyakinkan Megumin bahwa ia tidak melakukan hal yang mesum kepada Kazuma. Pada akhirnya, Megumin pun mempercayainya. Kemudian Kazuma duduk di depan Darkness dan berkata bahwa waktu itu aku menyelamatkanmu dari pernikahan paksamu dengan Aldar, dan sekarang aku juga melakukan hal yang sama terhadap Iris. Tetapi jika Iris memang mencintainya dan memilih menikah dengan pangeran itu tanpa paksaan sama sekali, maka aku tidak akan menghalangi mereka. Setelah mendengar hal itu, Darkness pun mulai tersipu malu dan memalingkan wajahnya dari Kazuma. Kazuma juga mulai berkata lagi bahwa saat ini ia sudah dalam perlindungan dari keluarga Claire, dan Claire juga mau Iris tidak menikah dengan pangeran itu. Jadi mungkin aku akan sedikit menghalangi pernikahan mereka. Setelah mendengar itu, Darkness pun mulai terkejut karena Kazuma ternyata mendapat perlindungan dari Claire. Akhirnya, Darkness pun memberikan kalung keluarga Dastines kepada Kazuma dan berkata bahwa saat ini Kazuma juga akan dalam perlindungan keluarga Dastines. Aku percaya kepadamu, Kazuma. Darkness juga berkata dengan suara yang sangat pelan bahwa kali ini ia akan memberikan ciuman sungguhan kepada Kazuma, dan bukan hanya ciuman pipi. Keesokan harinya, mereka berlima pun datang ke kastil negeri Eloat. Berbeda dengan kastil milik kerajaan Iris, kastil negeri itu terlihat sangat megah dan sangat luas. Party Kazuma pun menanggapi hal-hal aneh di dalam kastil itu. Mulai dari Megumin yang ngebet pengen ngeluarin sihir explosionnya ke arah kastil itu, sampai Aqua yang ingin mengubah bendera dari kastil itu menjadi bendera kultus Axis. Kemudian, ada seseorang yang datang dari dalam kastil itu dan berkata, "Wah, jadi ini para orang kampung dari kerajaan Belzerk." Sebagai informasi, kerajaan Belzerk adalah kerajaan di mana Kazuma tinggal. Itu adalah sebuah suara dari calon tunangan Iris yang bernama Revi. Lalu Iris pun menyapa pangeran Revi dengan sapaan yang lembut dan berbanding terbalik dengan sapaan yang diberikan oleh pangeran itu. Pangeran itu tetap menatap rendah mereka berlima. Bahkan di sini, ia menganggap bahwa Megumin adalah gadis kampungan. Namun dengan cepat pelayannya berbisik kepada pangeran tersebut bahwa wanita itu berasal dari klan Iblis Merah, yang bahkan Raja Iblis sekalipun takut kepada mereka. Dan ku dengar wanita itu menguasai sihir ledakan. Jadi kau harus berhati-hati kepadanya, pangeran. Seketika itu pula pangeran Revi menjadi takut kepada Megumin, dan lalu ia meminta maaf kepada Megumin agar kastilnya tidak diledakkan olehnya. Sasaran Revi pun berubah kepada Aqua,
Namun saat ia mulai menghinanya, lagi-lagi pelayannya berbisik bahwa Aqua berasal dari kultus Axis yang gila. Dan dilihat dari rambut yang berwarna biru, pastinya ia merupakan pengikut klan Axis yang paling fanatik. Jadi, jangan merendahkan dirinya jika Anda tidak mau terkena masalah. Seketika itu pula Pangeran Revy menjadi takut kepada Aqua yang melotot ke arahnya. Sasarannya pun berubah lagi kepada Darkness. Namun kembali pelayannya memberitahu bahwa Darkness berasal dari keluarga bangsawan Dustiness yang sangat handal menjadi perisai dan sangat kuat, dan selalu menjadi pelayan setia dari kerajaan Berserk. Jadi Pangeran Revy harus menjaga sikap terhadap Darkness. Lalu Pangeran Revy pun bertanya kepada pelayannya, apakah Kazuma adalah orang yang hebat juga? Pelayannya pun menjawab bahwa ia tidak pernah mendengar berita apapun tentang Kazuma. Seketika itu pula, Kazuma langsung menjadi target penghinaan dari Pangeran Revy. Singkat cerita, mereka kemudian disambut juga oleh Perdana Menteri negeri itu, dan diadakan sebuah pesta penyambutan di dalam kastil itu. Lalu, Iris pun membicarakan tujuannya datang ke negeri itu adalah untuk kembali menanyakan bantuan dana dari negeri ini kepada Pangeran Revy. Yaps, ternyata diceritakan di sini bahwa dana yang selalu didapatkan oleh para petualang dari negeri Berserk sebagian besar berasal dari negeri Elroat. Namun, karena Raja Negeri Elroat sedang tidak di dalam negerinya, jadi secara otomatis kekuasaan negeri itu ada di tangan Perdana Menterinya dan Pangeran Revy. Namun karena Perdana Menteri di sini sangat licik, jadi ia menghasut Pangeran Revy untuk tidak memberikan dana kepada kerajaan Berserk, meskipun Revy akan menikah atau bertunangan dengan Iris. Setelah mendengar penolakan dari Revy, Iris pun tidak menyerah begitu saja, dan ia mengatakan bahwa ia akan kembali lagi besok. Tetapi Revy mengatakan bahwa Iris hanya boleh membawa satu pengawalnya saja, yaitu Kazuma. Karena memang Kazuma adalah satu-satunya pengawal Iris yang belum ditakuti oleh Revy. Keesokan harinya, Aqua mengatakan bahwa dirinya akan bermain-main di kasino untuk bersenang-senang. Dan ia juga mengatakan bahwa saat ia minum teh di pagi hari, daun teh yang ada di dalamnya berdiri dengan tegak. Dan hal itu menandakan bahwa dirinya akan mendapat nasib yang sangat beruntung. Di sisi lain, Megumin ingin pergi ke kota untuk mencari suatu barang, sedangkan Darkness ingin pergi berbaur untuk menyelidiki kota di sana, juga untuk mencari informasi terkait Pangeran Revy dan juga Perdana Menteri yang licik itu. Tetapi sebelum Darkness pergi, ia menitipkan kesan kepada Kazuma agar Kazuma tetap berada di samping Iris dan melindunginya sekuat tenaga. Aqua juga menambahkan bahwa jika Kazuma dan Iris dapat meyakinkan Pangeran Revy untuk memberikan dananya lagi kepada negeri Berserk, maka ia akan membelikan mereka berdua sebuah souvenir dengan hasil judinya itu jika ia menang. Kazuma pun tersenyum dan berkata, serahkan semuanya kepada kami. Akhirnya, Iris dan Kazuma pun pergi ke kastil untuk kembali meyakinkan Pangeran Revy. Namun setelah sampai di kastil, Pangeran Revy mengatakan bahwa jika Kazuma dan Iris ingin dirinya menuruti perkataan mereka, maka Iris harus mengalahkan pengawalnya terlebih dahulu dalam latih tanding berpedang. Tak disangka, Iris pun dengan cepat menyetujuinya. Awalnya Kazuma sempat ragu akan pernyataan Iris tersebut, tetapi ia mengingat kembali akan kemampuan Iris yang sangat hebat, dan akhirnya ia menjadi yakin kembali. Saat di ruangan latih tanding, terdapat banyak sekali pengawal dari Pangeran Revy yang bertubuh kekar dan yang meremehkan kemampuan Iris. Namun, Iris tidak takut akan hal itu. Saat pengawal pertama maju untuk menyerang Iris, tiba-tiba saja Iris mengeluarkan skill externationnya dan membuat pedang dari pengawal itu menjadi terputus. Tentu saja hal itu membuat semua orang yang ada di sana menjadi terkejut. Tak disangka putri dari kerajaan Berserk ini memiliki kemampuan berpedang yang sangat hebat. Singkat cerita, Iris pun berhasil mengalahkan semua pengawal dari Pangeran Revy, dan hal itu membuat Pangeran Revy menjadi syok dan mematung di sana. Seakan tidak mau menerima kekalahannya, pangeran itu pun membuat sebuah alibi
bahwa syarat untuk membuat dirinya menuruti perkataan mereka tidak hanya itu saja. Jadi, Kazuma dan Iris harus lebih bisa menghibur dirinya lagi jika mereka mau Pangeran Revi menuruti perintah dari mereka. Tentu saja hal itu membuat Kazuma menjadi sangat jengkel. Di sini Kazuma juga berkata bahwa kita harus mengubur pangeran ini sebelum pengawal-pengawal itu bangkit. Lalu Iris pun menanggapinya bahwa tujuan kita saat ini adalah membujuknya untuk memberikan sebuah dana kepada kerajaan kita dan bukan membunuhnya. Jadi tenganglah sedikit Onisama. Namun dengan berat hati akhirnya Pangeran Revi pun berkata bahwa saat ini Iris telah mendapatkan dana sebesar 10% dari dana utuh. Ia juga mengatakan bahwa Iris harus datang lagi besok untuk melawan musuh yang lebih berat lagi jika ia mau mendapatkan sisa dari dana yang keseluruhan tersebut. Dan cerita pun berlanjut lagi. Cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Untuk part ketiga aku akan usahakan akan upload di hari Minggu. Oke, terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.